Whisper and Action. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Teh Farah dan Kang Faras di acara Bicara Soal Bisnis. Oke Faras, nah jadi pada kesempatan kali ini kita kembali lagi nih kedatangan sosok yang sangat luar biasa nih kan. Yap. Yang mana beliau ini bergerak di bidang pertanian nih, sesuai dengan tagline IPB nih, Institut Pertanian Bogor. Berarti alumni IPB dong? Jelas dong. Nggak usah berlama-lama lagi aja, langsung kita sambut aja. Ada Kang Teguh Gumilang. Halo Bang. Halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang, kabar sehat Bang? Alhamdulillah baik. Di pandemi kayak gini harus tetap semangat ya Bang ya? Harus. Harus dong. Wajib itu. Dari Sukabumi nih Bang? Langsung dari Sukabumi. Tamu jauh. Jauh banget. Biasanya tamu kita kalau nggak Laladon paling jauh Yasmin lah ya. Iya. Ini dari Sukabumi langsung. Iya langsung ya ampun. Jadi selamat datang Bang di Bogor. Terima kasih. Terakhir ke Bogor kapan Bang? Terakhir ke Bogor bulan lalu kayaknya. Oh bulan lalu. Udah lumayan lama Bang ya. Udah mas bulan ya Bang Sebulan. ya. Lumayan lah ya. Tapi Bogor masih gini-gini aja kok Bang, Iya, nggak ada Bang. Ya. perubahan. Masih dengan hujan dan macetnya Bang. Bedanya agak sepi sedikit aja Iya. ya. Sedikit aja ya. Sedikit aja, Bang. Sedikit. Iya. Oke. Tadi macet Bang? Alhamdulillah sedikit lah. Oh, Sedikit aja kan tadi kan? Sedikit aja Bang ya. Sama kayak Bogor sebenarnya. Iya. Oke. Jangan bilang Bang kita udah ngobrol duluan. Oh gitu. Gak ada yang asli terus ya. Oke. Jadi Bang Teguh ini owner Gumilang Farm ya Bang ya? Betul. Terus founder dari Kampung Melon Hasil Tani Tani Indonesia. Indonesia. Lalu founder Akademik Hidrometri dan Biovlog. Wah, banyak banget nih. Nanti kita bakal bahas ya Bang satu ini. Boleh dengan senang hati. Oke. Nah, sebelumnya bisa ini dulu Bang, kenalan kali ya. Iya, Masa kenal belum sama kenalan kan? teman-teman. Harus. Tak kenal maka Taruh Bang. taruh ya. Untung aku diem. Oke, bisa kenalan Bang dikit Boleh, Bang. Boleh. Apa nih yang mau saya kenalin? Mungkin nama, Angkatan. angkatan. Oh, boleh. pakai angkatan ya? Oh, boleh. Ketahuan deh gua tua gitu kan. Terus IPK terakhir ya? Jangan Emang ya. mau daftar kerja di sini Kak? Nama, jurusan angkatan sama pekerjaan sekarang aja ya. Oke, nama Teguh Gumilang dari Departemen Teknik Mesin Biosistem angkatan 2007. Oh, 2007 ya, bukan 2017 teman-teman. 2007. Jadi angkatan 44. Angkatan 44. Sekarang aktivitasnya tadi ya sebagian sudah disebutkan. Kita ada namanya farm di Gumilang Farm. Kemudian ada beberapa juga, ada Akademi Hidroponik, ada Akademi Biovlog. Yang terbaru kita baru launching untuk nutrisi tanaman. Wow. Itu namanya QLTA. QLTA. Nanti deh kalau Nanti mau ya, tanya-tanya. Baru banget ya Bang, masih anget ya. Masih hangat soalnya. Oke. Nanti bisa di-spill nih Bang, belinya di mana biar teman-teman nanti bisa beli ya kan. Boleh. Tips apa Instagramnya juga boleh teman-teman. Boleh. Nanti Boleh. kita taruh di Banyak. deskripsi aja Bang ya. Iya. Sudah kayak ini aja. Berarti emang bener Abang usahanya juga konsen di pertanian. Ya, walaupun kita punya beberapa unit bisnis tapi core-nya tetap di pertanian. Gitu. Itu jarang banget loh Bang. Jarang. Ya kan kayak ya gimana ya, IPB banyak juga yang ke pertanian tapi bener-bener Yang turun langsung ke lapangannya gitu iya, loh. sedikit gitu gak sih? Benar. Sedikit gak sih? Sedikit. Iya gak sih? Nah kita bener-bener datang tamu yang bener-bener ini anak IPB. Benar-benar the real IPB gitu loh. cuy. Oke Bang, boleh dong Bang cerita sedikit karena kan banyak juga orang yang udah kuliah di IPB tapi ngambil keputusannya ada yang ke korporat lah atau kemana gitu kan, tapi sosok Abang nih bener-bener ya udah di jalannya gitu kan, emang dari dulu udah terpikir pas saat kuliah apa gimana Bang? Sebetulnya enggak ya gitu kan. Ketika lulus pun saya sempat di dunia kerja dulu secara profesional gitu. Jadi nggak langsung memang terjun di sini, cuma memang ketika masih di kampus saya sudah memulai merintis ini gitu pas di kan. kampus Ya, jadi waktu itu saya bertiga sama-sama anak PMB juga, kita bertiga. Prinsipnya simpel waktu itu, gimana caranya kita dapat uang tambahan, udah sesimpel itu gitu. Mahasiswa banget gitu kan, mahasiswa banget gitu kan. Yang penting gue dapat uang tambahan. Udah gimana caranya, ya udah mulailah gitu kan. 2008 atau 2009 waktu itu kita mulai. Berawal dari di sini di belakang Bulog, di belakang Bulog radar ya, tahu lah ya dari situ. Di situ kita awalnya sewa lahan, sewa kolam, mulai dari perikanan. Jadi kita mencari mitra
beliau kirimkan benih, beliau kirimkan pakan, kita hanya mengurusi saja. Jadi cuma jual jasa sebetulnya waktu itu. Jadi nanti setelah panen beliau ambil lagi. Nah, selisihnya itu yang jadi hak kita. Jadi sesimpel itu. Berapa harga benih, berapa harga pakan, kemudian dijual harganya berapa, ada selisih, itu hak kita. Sesimpel itu. Itu semester berapa tuh? Kurang lebih semester 5 lah ya, semester 4, semester 5 lah. Semester 4, semester 5 ya. Semester 5 kita lagi hektik-hektik kuliah, nih Bang Teguh masih sempat untuk berbisnis. Iya, keren banget emang. Ini mulai apa gitu ya Bang ya? Iya, itu tadi ya, gitu kan, karena memang sederhana itu kami bertiga berpikir bahwa uang beasiswa turunnya nggak tiap bulan, gitu kan. Walaupun alhamdulillah kita sama-sama dapat beasiswa, tapi kan nggak tiap bulan tuh turun, gitu kan. Harus nunggu. Masa iya kita makan mau nunggu kan? Enggak, gitu kan. Kita mau jajan harus nunggu kan? Enggak, gitu kan. Jadi apa yang pada saat itu bisa kita lakukan, gitu kan. Jadi ya sudah gitu. Kita mulai deh, gitu kan. Jadi mulai dari situ. Nah, sempat vakum ketika kita sama-sama lulus. Sempat vakum ketika kita sama-sama lulus, kita mecah-mecah nih. Saya di Sumatera, kawan saya di Cirebon, kemudian yang satunya di Jakarta. Gimana nih ceritanya? Gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, kita sama-sama cari modal gitu kan. Bahasanya kan gitu ya. Benar. Cari modal dulu deh gitu kan, cari modal. Sampai pada akhirnya 2014 kita discuss lagi gitu, gimana nih gitu kan, mau dilanjut apa enggak. Yang dua temen saya ini pada akhirnya nanti dulu deh, tapi 2014 saya sudah mulai kembali masuk ke dunia yang sebelumnya Sudah gitu. Berarti itu sampai akhir kuliah Bang? Masih gitu sama bertiga. Jadi emang benar-benar dari mahasiswa Bang ya, menggeluti itu, melanjuti setelah selesai dari perkuliahan sampai sekarang gitu Bang. Iya, walaupun tadi ya sempat agak-agak vakum gitu sedikit lah. Tapi pada akhirnya kembali ke jalan yang lurus itu. Itu vakum berapa bulan tuh Bang? Vakumnya? Hampir 3 tahun. Cukup lah untuk cari modal ya, 3 tahun ya, cukup lah. Hampir 3 tahun lah. Oke. Kan Abang nih kan pertanyaannya kalau kita bilang udah lumayan besar lah Bang, dan ada beberapa anak gitu di bawahnya. Nah, asal mula Abang membangun bisnis itu sebenarnya membutuhkan modal besar nggak sih Bang? Kadang kan orang suka mikir, gue kalau bisnis harus punya modal gede gitu. Gimana tuh Bang? Enggak. Yang tadi ya saya bilang ketika tadi memulai pertama kali kita bertiga modalnya cuma gopek 500.000 doang. 500.000 Bang? Wow. Untuk sewa lahan, untuk sewa kolam, itu aja dulu. Gitu. Jadi kadang orang selalu menjadi sebuah mental block ketika mau berbisnis, berbicara tentang modal. Orang selalu mikir bahwa modal itu duit, padahal enggak loh gitu kan. Kita punya network, kita punya skill, itu bisa jadi modal kita. Nah, jadi jangan pernah kita menjadi kerdil karena berbicara modal hanya sebatas finansial gitu kan. Yang pada akhirnya kami sepakat bahwa apa nih yang bisa kita lakukan. Gue punya duit 200.000, gue punya duit 100.000. Karena kita bertiga waktu itu gitu kan. Kira-kira gopek cukup nggak ya? Ya udahlah kita, kalau kata tetangga sebelah, ya udah mulai aja dulu gitu kan. Nah, kan gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Jadi nggak perlu modal yang gede. Kita pun sama, yang mungkin dari hari ini yang bisa dilihat gitu kan, modalnya sama dari awalnya kecil. Bahkan hari ini pun kita lebih banyak untuk unit-unit bisnis kita itu tanpa modal, dalam tanda petik ya, tanpa modal finansial. Lebih banyaknya tadi kerjasama gitu kan. Kalau dalam Islam ada yang namanya syirkah gitu kan. Ada yang bagi hasil gitu kan ya, seperti itu. Jadi modalnya ya itu. Saya punya skill. Kita punya kawan, kita punya network yang punya lahan gitu kan. Ya udah, lahannya mau kita garapin nggak gitu kan. Nanti hasilnya bagi 2 deh gitu kan. Kan sesimpel itu. Bener Bang. Kan gitu. Oke, ini menarik Pak. Kalau diperhatiin dari setiap narasumber yang kita tanya nih Bang, soal modal, itu pasti modal tuh nggak jadi kendala utama. Iya. Yang penting itu adalah mindset sama
mulai aja dulu gitu Iya. kan intinya. Betul. Jadi yang penting kita ya coba dulu aja gitu kan ya Bang ya. Iya, Masalah benar. modal ya nanti ya pasti ada jalannya lah kayak gitu. Iya. Oh, keren. Tapi bener juga ya, bisa Bener. jadi peluang juga ya Bang. Bener. Oh ya. iya. Maksudnya kan kayak orang tuh terlalu banyak pikir kayak gue nggak bisa nih, gue nggak punya modal, gimana gue mau berkembang, gimana gue jalan. Tapi padahal diri dia sendiri aja, dia dengan memikirkan itu udah jadi modal ya. Benar, Bener gak sih? benar. Benar. Bahkan kadang dengan ide saja itu udah Iya. jadi modal gitu kan. Iya. Nggak setiap orang punya ide yang sama kan. Iya benar banget Bang. Oke. Sip. Apalagi nih Far? Oke Bang, kan tadi kan abang cerita pas kuliah itu abang juga udah mulai bisnis. Ya, mulai belajar lah. Mulai belajar ya kan. Nah, Terus abang kan juga kuliah di mana? Kan waktu itu masih offline ya Bang ya? Iya, kan lu ada pandemi. Iya. Satu kata aja. Nah, kan abang aktif organisasi juga nggak Bang? Alhamdulillah saya cukup aktif lah ya di departemen, kemudian juga di organisasi daerah, kemudian juga di fakultas, sama di luar kampus juga gitu kan. Jadi ya jangan juga kita terkungkung kalau misalnya orang masuk dunia kampus ya udah cuma jadi kupu-kupu gitu kan. Kuliah pulang gitu kan ya, atau kura-kura juga gitu kan, kuliah rapat gitu kan. Nah, jadi memang harus balance ya gitu kan. Kita juga sebagai makhluk sosial kita harus berinteraksi sama orang lain gitu kan. Kecuali memang kalau kita nanti suatu saat kita wafat, kita bisa mandiin diri sendiri, kita bisa kafanin diri sendiri, kita bisa kuburin diri sendiri, nggak apa-apa gitu kan, tinggal aja di goa gitu kan. Nah, cuma kan kita makhluk sosial, jadi pada akhirnya memang di saat itu, jujur di awal kuliah karena maklum lah ya dari daerah kemudian ke kota gitu kan, berpikir wah jangan-jangan nanti gue keteteran nih belajarnya, udah deh nggak ikut organisasi. Jadi 1 tahun TPB saya nggak ikut organisasi apapun. Oke. Selama 1 tahun TPB itu ya udahlah gue mau belajar gitu kan. aja gitu. Qadarullah ternyata nilai saya hancur. Belajar malah hancur. Gimana tuh prinsipnya? jadi kalau dirunut ya, kalau buka-bukaan nih, nilai dari tingkat 1 sampai lulus, nilai paling hancur itu di TPB. Karena saya nggak ikut organisasi. Aneh kan? Agak bingung sih Bang. Abang emang Aneh. karena kan asrama asik ya, siapa tuh terbawa suasana buat main atau gimana gitu. Enggak, saya orangnya kalau udah di kamar ya udah. Gitu. Fokus gitu ya Bang ya. Nggak tahu terlalu fokus gitu kan. Saking terlalunya jadi nggak ketemu gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu memang kalau secara nilai ya jauh di bawah setelah saya ikut organisasi. Akhirnya ketika masuk di departemen di tahun kedua, saya mulai ikut organisasi. Tadi gitu kan. Kok nilai saya beranjak naik ya? Gitu. Nah, ini yang salah siapa gitu. Menarik banget nih jalan kayak gitu. Padahal secara kuantiti waktunya harusnya saya kan lebih banyak terforsir. Iya. Untuk organisasi, untuk ini, untuk harus bisa bagi waktu kan. Iya, benar. Tapi ternyata dengan saya mengikuti organisasi, yang saya alami adalah nilai saya jauh lebih bagus, nilai saya jauh lebih tinggi dibandingkan ketika saya masih diem aja gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Menarik ini ya. Dengan bahasa ya udah gue mau fokus gitu kan. Iya, Ternyata malah nggak fokus gitu kan. Entah itu mungkin karena ini kali Bang, sering berinteraksi jadi lebih sering berpikir, terus kayak gimana ya? Mungkin gitu bisa kan. jadi kayak gitu, Bang. Mungkin juga ada skala prioritas pada akhirnya, ada tanggung jawab ya. Ketika misalnya dalam 1 minggu saya harus ngerjain laporan, saya harus ngadirin rapat, saya harus ini, saya harus itu gitu kan. Berbeda ketika yang tadi saya bilang, ketika saya tidak mengikuti organisasi, ya udah seminggu gue harus belajar gitu kan. Ya udah terserah gue dong mau kapan aja gue belajar. Nah kan gitu. Benar. Iya. Ya akhirnya kita nggak tahu gitu kan prioritas kita tuh sebetulnya apa. Gitu. Ya ibaratnya kayak organisasi tuh kayak ngebuka porsi gitu Bang. Kayak porsi kalian tuh di sini tuh kayak gimana? Bagi porsi biar balance ya Bang ya. Benar. Seru banget sih. Kan emang maksudnya mungkin ada yang kayak Abang juga, tapi nggak menutup kemungkinan ada yang malah down juga gitu Bang, karena terlalu banyaknya waktu yang dihabiskan gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kayak sebenarnya bisa aja sih, tergantung kita manajemen waktunya. Benar. Harus seimbang lah Bang semuanya. Betul.
Oke, kita mau ini Bang, pengen nanya lebih dalam nih Bang terkait kerjaan Abang sekarang. Kan kalau kita lihat kan Abang lebih concern di urban farming, bener gak sih Bang? Iya, benar. Nah, mungkin teman-teman di sini masih kurang tahu nih apa sih itu urban farming gitu. Mungkin bisa sedikit di-spill Bang. Iya Bang. Jadi ada spoilernya nih ya, gitu kan. Walaupun sebenarnya udah tahu ya urban farming gitu, tapi nggak apa-apa. Teman-teman kan takutnya ada yang nggak tahu juga. Jadi sebetulnya urban farming itu adalah sebuah konsep bercocok tanam gitu kan di perkotaan yang notabene dia itu terkendala pada jumlah lahan atau luasan lahan. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan lahan yang terbatas, kita bisa menghasilkan produksi yang optimal. Jadi biasanya memang kata urban sendiri kan berarti kota ya. Iya. Perkotaan gitu kan. Farming adalah bagaimana pertanian ini diterapkan di kota. Nah, konsep-konsepnya itu yang hari ini banyak dilakukan, salah satunya adalah hidroponik. Nah, atau soilless culture, jadi nanam tanpa tanah. Nah, itu yang banyak dilakukan di negara-negara maju sebetulnya udah lama. Nah, Indonesia kenapa baru sekarang booming? Karena apa? Karena lahan di Indonesia masih banyak yang belum ditanami, masih banyak yang kosong gitu kan. Nah, tapi kalau kita berbicara di kota-kota besar, contoh Jakarta gitu kan, atau Bandung, atau Surabaya, Medan gitu kan. Nah, kota-kota besar yang notabene lahannya itu sudah mulai berkurang. Nah, biasanya mau tidak mau kita harus mengubah konsep pertaniannya. Nah, konsepnya dengan cara urban farming ini. Gitu. Jadi sebenarnya urban itu dilakukan karena keterbatasan lahan ya Bang ya? Salah satunya itu. Nah, kan kalau kata urban tuh identik dengan kota ya Bang. Benar. Nah, kalau di kita sendiri, kalau kita lihat sebagian masyarakat pedesaan tuh ada ya Bang ternyata yang menggunakan hidroponik. Nah, kira-kira itu gimana Bang? Iya, kalau kita secara letterlux mengartikan urban farmingnya itu harusnya pertanian kota gitu kan, pertanian di kota. Kemudian bagaimana dengan saudara-saudara kita yang melakukan di daerah pedesaan gitu kan, yang notabene misalnya lahannya masih luas gitu kan. Sebetulnya tidak masalah gitu kan, itu hanya masalah penamaan saja gitu kan, hanya sebuah nama saja. Apalah arti sebuah nama gitu kan, nah kan gitu. Gitu, jadi nggak masalah sih. Gitu kan. Jadi nggak mesti namanya urban tuh harus di kota gitu. Kalau emang gitu. bisa di desa kenapa enggak gitu? Ya. Oke. Nah, dari yang tadi udah sebutin terkait perusahaan Abang pegang nih Bang. Nah, urban farming itu lebih condong ke yang mana nih Bang? Yang Gumilang Farm kah atau yang founder Akademi Hidroponik dan Bioflow? Semuanya Bang. Atau semuanya Bang? Jadi sebetulnya semuanya tuh berikatan ya, gitu kan. Nah, berikatan. Gumilang Farm itu adalah holdingnya, kalau kita bilang holdingnya gitu kan. Nah, di bawahnya itu ada Akademi Bioflow, Akademi Hidroponik. Ini adalah jasa pelatihan. Jasa pelatihan. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu kan, sahabat-sahabat yang ingin belajar tentang salah satu teknik dari urban farming untuk di perikanan, kita ajarkan tekniknya namanya biofloc gitu kan. Nah, kemudian untuk pertaniannya, tanamannya kita ajarkan hidroponik gitu. Jadi ada dua, nah, namanya Akademi Hidroponik sama Akademi Biofloc itu. Nah, kemudian kalau dibilang di mana yang paling concernnya, di situ juga concern gitu kan. Kemudian juga kita di Gumilang Farm juga concern, karena Gumilang Farm sendiri juga itu menaungi bahwa kita ada kerjaan untuk menjadi konsultan gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman, Kang, saya punya lahan, saya punya modal, saya mau bikin urban farming di daerah saya, boleh nggak? Bisa nggak kira-kira? Oke, yuk kita MOU, mau berapa tahun? Saya jadi konsultan Anda. Kita kita rancangkan grand design-nya, greenhouse-nya mau seperti apa, mau pakai sistem apa, mau nanam apa, mau berapa kali panen dalam setahun. Nah, itu di situ. Oke. Udah kesana keren ya. Menarik. Jadi sampai untuk perencanaannya berarti udah bisa Bang ya? Iya. Berarti kalau buat usaha itu kan nggak perizinannya kan itu mah diri sendiri emang ya? Iya. Iya benar. Kayak itu kan dia nggak perluin lahan, berarti bisa juga buat di rumah tangga ya? Bisa, sangat bisa. Iya kan? Bahkan saya beberapa kali mengajar di PKK ya,
ibu-ibu gitu PKK ya. itu kita ngajarin bagaimana ketahanan pangan dimulai dari dapur. Jadi yang paling simpel adalah ibu-ibu jangan beli lagi bumbu-bumbu yang bisa ibu-ibu tanam sendiri. Contoh bawang daun, seledri, itu kan ujungnya yang menuju ke akar kadang kan suka dibuang. Iya. Itu dimanfaatin, tanam lagi. Kemudian misal ada cangkang telur, ada kulit pisang, jangan dibuang, jadiin pupuk gitu. Jadi kita ngajarin itu. Oke, berarti itu jatuhnya lebih ke edukasi gitu ya. Edukasi. Nah, sepengalaman saya nih Bang, jadi mahasiswa. Pernah ya jadi mahasiswa ya? Dulu alhamdulillah. Pengalaman Bang. Dulu kalau kan IPB itu identik dengan turun lapang ya Bang. Lapang. Nah, kadang tuh kesulitan terbesar kita sebenarnya untuk lapang adalah edukasi Bang ke masyarakat. Kadang mereka tuh merasa mereka lebih paham gitu Bang dengan apa yang udah mereka jalankan. Nah, dari pengalaman Abang nih udah turun di ranah profesional aja jatuhnya ya. Apakah kendala itu pernah Abang hadapi terkait edukasi gitu Bang? Oh iya. Oh iya juga Bang. Iya. Intinya gini, jangan pernah sok tahu, itu aja udah. Karena gini, saya menghadapi kalau secara pengalaman gitu kan, beliau itu jauh lebih pengalaman dibandingkan saya. Iya benar. Beliau itu maksudnya adalah petani-petani yang sudah mulai 30 tahun yang lalu gitu kan ya. Gitu kan, bahkan usianya sudah seusia dengan orang tua kita gitu kan. Kita kan nggak mungkin, Bang ini salah loh Pak gitu kan. Ya yang ada kita dilempar pakai cangkul gitu kan gitu. Iya, Gitu. benar-benar. Tapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu kan gitu. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kita pelan-pelan gitu kan, kita nggak bisa juga sporadis gitu kan. Dan itu juga hasilnya tidak instan gitu kan, ada proses gitu kan. Ketika sekarang kita punya beberapa mitra, itu juga berproses gitu kan. Pak, jangan seperti ini ya nanamnya, Pak jangan pakai ini ya pestisidanya, Pak jangan begini, jangan begini. Itu pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan nggak bisa. Jadi bertahap juga Bang. Iya. Memulai usaha ya Bang ya. Bertahap. Jangan langsung tiba-tiba langsung gitu. Jangan mau instan gitu kan. Benar. Harus mengikuti prosesnya. Mini instan aja mau dimakan harus ada proses dulu gitu kan. Bagus dulu gitu kan. Iya, Kan benar-benar. gitu. Betul. Oke. Berarti udah berapa tahun sih Bang usahanya? Kalau dilihat dari mulai rintisan dari 2009. 2009. 11. Lama banget ya Bang. Ya Udah 12 hampir 12 tahun. Tapi kalau mau ambil fokusnya kita dari 2015. Oh 2015. Itu perusahaan Abang ini udah tadi kan dinaungi oleh ini ya Bang ya, Gumilang Farm ya Bang ya. betul. Itu udah jadi CV kah atau PT? Belum. Masih proses untuk jadi CV. Oh. Tapi sekarang izinnya itu masih usaha mandiri, Usaha mandiri. IUMK. Oke. Nah untuk pengajuan CV itu sebenarnya susah nggak sih Bang kalau untuk suatu perusahaan baru gitu? Enggak sih sebetulnya. Lebih mudah ya Bang? Enggak. Gitu. Cuma kan kita masih berpikir bahwa kayaknya sekarang belum terlalu kita perlukan gitu kan, walaupun sebetulnya secara legal formalnya harus gitu Harus kan, ada, Bang? harus ada gitu kan. Karena kalau kita mau masuk ke misalnya korporasi gitu kan, yang pertama ditanyakan adalah ini sudah PKP belum, perusahaan kena pajak gitu kan. Karena kalau perusahaan perorangan kan belum bisa. Nah, gitu. Makanya kenapa biasanya kalau saya ngajar di beberapa instansi kayak kemarin saya ngajar di Krakatau Steel, saya ngajar di Sanken gitu kan. Nggak apa-apa ya sebut merek ya. Nggak apa-apa ya gitu. Siapa kan di endorse kan? Gitu. Jadi itu memang pakai bendera kawan gitu kan. Gitu. Saling lah bagi-bagi. Kan gitu. Bagi-bagi rezeki. Gitu. Kan kawan gitu. Benar. Oke. Bang, kan sekarang kan kita lagi pandemi nih. Makanya kita pakai masker nih. Iya. Oke. Tutup aja sebenarnya. Lagi kan sekarang kan kayaknya lagi ngetren juga gak sih Bang Fahmi? Ya, ngetrennya di awal-awal sebetulnya. Di awal-awal. Jadi awal 2020 kemarin itu hidroponik naik tuh. Ya. Lagi naik-naiknya. Kenapa? Karena yang saya baca sih kemungkinan gini, orang WFH di rumah nggak ngapa-ngapain, Bingung. jenuh. Ya. Nah, pada akhirnya orang pengen mulai, gue mau nanam nih gitu kan. Pengen ada aktivitas gitu kan. Nah, mulailah ke sana. Apa yang simple, apa yang mudah.
apa yang juga bisa mereka lakukan gitu. Oke, nah Gitu kan sih. itu kan awal-awal nih. Nah tapi kalau menurut abang gimana bang tanggapannya sebagai pengusaha lah, pengusaha urban farming gitu. Gimana sih kayak kita bisa mempertahankan gitu kan, kayak sampai sekarang biar nggak tren di awal doang gitu. Sebetulnya balik lagi ya, ketika kita memutuskan untuk membuat sebuah lembaga edukasi gitu kan, strong why-nya harus jelas gitu kan. Strong why, iya. Strong why-nya harus jelas. Ngapain kita mau bikin lembaga edukasi, mau ngapain, mau value-nya mau apa yang disampaikan gitu kan. Apakah hanya sekedar edukasi ataukah ada hidden agenda gitu kan. Kan gitu. Oke. Kan seperti itu. Jadi kalau kami punya visi itu, kami berharap kedepannya adalah ketika kami sudah bisa mengajarkan tadi, ada platform pembelajaran kami, harapannya adalah satu rumah, satu instalasi hidroponik, satu instalasi bioflok. Why? Supaya rumah itu menjadi awal kebangkitannya ketahanan pangan. Simpel sih. Jadi enggak asupan proteinnya dari mana? Dari ikan yang mereka budidaya. Sayurnya dari mana? Dari hidroponik yang mereka kembangkan. Kebayang kan? Kalau setiap rumah sudah melakukan itu, Indonesia nggak akan pernah miskin, bos. Gitu kan? Kata mutiaranya. Ketahanan pangan dan tertinggal dari kemiskinan ya bang. Iya dong, gini. Simpelnya gini sih. Pertanian itu nggak akan pernah mati. Benar bang. Orang nggak punya handphone setahun, 2 tahun masih bisa hidup. Nggak punya mobil, nggak punya rumah setahun, 2 tahun masih bisa hidup. Nggak makan setahun. Tanya ada di mana dia? Itu kan, gitu. Jadi selama orang masih butuh makan dan makannya adalah tanaman, sayuran gitu kan, bukan oli gitu kan. Berarti pertanian nggak akan pernah mati. Oh iya, Gitu. benar. Setuju sih. Oke. Nah, pelatihan kan abang nih ini abang apa tadi kan melakukan pelatihan. Nah, pelatihan itu apakah package-nya itu udah nanti sama hidroponiknya langsung atau ibaratnya hanya pelatihan terus nanti abang kayak ngasih list ini loh yang harus dibeli gitu. Nah, kayak gitu. Oh, jadi dikasih aja. Jadi kita ngajarin, kemudian teknisnya secara teoritis, kemudian kita juga berikan video. Kalau secara teoritis kan orang pasti ngawang ya gitu kan. Ini bikin instalasinya kayak mana sih gitu kan. Kita buatkan videonya. Ini instalasinya seperti ini, cara motongnya begini, pakainya sekian gitu kan. Itu kita buatkan video, tapi kita tidak dipaket dengan instalasinya. Instalasinya silahkan buat sendiri. Kalau mau beli silahkan beli sendiri. Itu nggak masalah. Karena kita pun tidak menjual itu. Nah, baru-baru ini aja sih kemarin yang tadi saya bilang kita bikin nutrisi gitu. Itu ya mau beli di kita silahkan gitu kan, enggak juga nggak masalah, kita nggak ada paksaan. Nah buat orang teman-teman kita nih bang mungkin yang pengen pelatihan apa namanya urban farming kira-kira kemana nih bang menghubunginnya? Boleh langsung DM di apa namanya di Instagram saya di @teguhgumilang. DM aja langsung di situ. Caranya yang followersnya sampai puluhan ribu ya guys. Dari 16.000 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah. Dan gua setahun lagi 50.000 kayaknya. Amin. Karena emang abang juga maksudnya gimana ya? Kalau boleh jujur-jujur sama edukasi itu mahal gak sih bang? Gini sih sebetulnya kalau kita berbicara kok ilmu dijual sih gitu kan, ilmu kenapa harus dijual gitu kan, ilmu kan dari Allah gitu kan, semua orang berhak gitu kan. Ya kalau sampai di situ berarti nggak akan ada sekolah yang berbayar, nggak akan ada guru-guru yang mau dibayar gitu kan. Kan seperti itu sebetulnya. Kenapa harus berbayar gitu kan, kenapa harus berbayar? Satu, menunjukkan tentang kesungguhan kita. Iya, benar banget. Karena jujur ketika orang Indonesia khususnya ya, bukan saya mendiskreditkan, tapi ketika diberikan yang gratisan itu actionnya hampir nol besar. Iya. Gitu. Karena ya gue nggak ngeluarin apa-apa, kalaupun gue nggak action nggak ada ruginya. Iya, benar. Kan? Gitu. Maka saringan pertama yang saya lakukan adalah dengan adanya investasi, adanya nilai yang harus dibayarkan gitu. Kenapa? Karena kalaupun dia tidak melakukan, paling tidak dia merasa rugi. Oh, gue udah bayar gitu kan. Kalau gue nggak ngelakuin, kalau gue nggak sungguh-sungguh, sayang. Kan gitu kan. Benar. Nah jadi kenapa sih edukasi itu mahal gitu kan dalam tanda petik gitu kan. Karena satu, untuk menjelaskan bahwa
agar orang itu memang sungguh-sungguh betul. Kemudian yang kedua, ketika kita mengajarkan, jangan dilihat ilmunya, karena tadi balik lagi, ilmu sekarang boleh lah banyak, apalagi dengan internet ya, tinggal kita klik mau apapun ada semuanya di situ. Ya. Cuma permasalahannya internet itu kayak laut, ya kayak laut. Kalau saya ya kayak laut. Di situ ada rumput laut, tapi hati-hati di situ juga banyak sampah. Kalau kita tidak bisa memilahnya, nah ini yang jadi masalah gitu kan. Wah, hidroponik tuh gini, coba gagal, nyalahin. Wah, nggak bener nih gitu kan. Nah, padahal kan bisa jadi tadi permasalahannya gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi kemudian yang ketiga adalah experience kan. Saya melakukan sekian lama, pada akhirnya ketika ada permasalahan, saya bisa langsung menanggapi. Oh, kalau memang seperti ini, maka kendalanya ini. Kemudian pencegahannya seperti ini, gitu kan. Nah, jadi experience itu sebetulnya yang dibayar gitu kan. Jadi learning curve-nya dipotong gitu kan. Kalau saya harus belajar sampai di titik ini adalah 7 tahun, kalau kawan-kawan ikut pelatihan cukup dalam waktu sebulan saja sudah ada di titik ini gitu kan. Kan gitu. Ya gitu. Oke, nah itu guys. Jadi kayak nggak ada salahnya juga ya Bang ya. Kita jatuhnya kayak ibaratnya kasarnya beli pengalaman. Benar. Shortcut lah ya, ibaratnya cepat gitu ya Bang. Jadi tergantung teman-teman. Kalau misalkan emang pengen coba menekuni kenapa enggak gitu kan ya. Itu juga sih tekuni aja ya, karena lagi WFH gini ya Bang. Ngapain di rumah coba. Mending hidroponik sama bioflok menghasilkan. Kan kita nggak tahu rezeki di mana ya. Terus juga aku juga ngeliat IG Abang tuh juga sering sharing ya Bang ya. Ya, itu sih yang aku maksudnya yang aku ibaratnya kayak wah gitu kan. Maksudnya kan selain sebenarnya edukasi mahal, tapi lewat IG Abang aja Abang suka sharing gitu kan. Jadi kayak teman-teman juga lebih terbuka lagi gitu. Iya, jadi saya memang memanfaatkan sosial media untuk platform saya berbagi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ketika misalnya DM, Bang saya mau ikut pelatihan dong, ketika saya sampaikan boleh ikut pelatihan dengan investasi sekian gitu. Wah Bang kalau segitu saya belum ada. Oke, kalau memang mau menekuni silakan scroll aja feed Instagram saya juga berbagi di situ. Jadi itu sebagai bentuk alternatif memang gitu kan, sebagai bentuk alternatif bagi teman-teman yang memang belum berkesempatan untuk mengikuti pelatihan kita, nggak masalah gitu kan, kita tetap berikan, cuma memang tidak ada dalam tanda petik bimbingan gitu kan. Jadi dia hanya baca kemudian oh begini nanti dia akan menginterpretasikannya sendiri gitu kan. Nah, kalau yang ikut pelatihan kan kita bimbing gitu kan. Ini motongnya harus arahnya ke sini nih, bukan ke sini gitu kan. Gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau memang wah dianggap terlalu mahal, sebetulnya mahal atau murah kan relatif. Tergantung gitu kan. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa kita paksa juga gitu kan. Seperti itu sih. Itu guys, kapan lagi ada mentor yang benar-benar baik gitu kan. Jadi nggak kalau misalnya emang enggak ya kan, jadi kalau misalkan belum ada biaya bisa aja scroll IG-nya gitu. Scroll kan. aja insyaallah. Edukasi semua itu. Tadi Abang kan bilang bimbingan ya Bang. Nah kan kalau kita lihat kalau pelatihan itu kan sebenarnya kalau yang aku pengalaman kita masuk ke dalam grup dan aku rasa itu menjadi hal yang nggak efektif Bang kalau Nah kalau Abang sendiri bimbingan ini apakah di grup juga atau ibaratnya man to man gitu atau personal? Gimana? Oh satu-satu Bang. Personal. Man to man. Bener-bener dibimbing ya Bang ya. Satu-satu. Jadi emang benar-benar langsung ditempa gitu ya Bang ya? Ya kurang lebihnya begitulah. Jadi memang setiap pekannya kita akan tanya progresnya. Jadi udah nyampe mana nih gitu kan. Kalau misalnya misal gini, dia mau nanam hidroponik. Oke. Pekan pertama kita akan bimbing. Udah nyiapin belum alat-alatnya? Alat-alatnya apa aja ini? Saya kasih listnya. Nyarinya di mana? Cari di marketplace banyak gitu kan. Cari di toko hidroponik terdekat juga banyak gitu kan. Nanti bisa saya referensikan beberapa gitu kan. Nah, silakan cari dulu. Waktu 3 hari nanti kita tanya lagi, udah belum gitu kan. Oh misalnya masih dalam perjalanan gitu kan. Oke, nanti seminggu udah nyampe Kang gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pertama, misal penyemaian gitu kan. Nah, semaian oke. Nanti seminggu kita tanya lagi, udah nyampe mana semaiannya? Kang ada yang mati, ada ini ya. Dari situ terus kita tanya progresnya gitu kan. Nah, jadi disclaimer-nya itu kita tidak menjamin ikut pelatihan kita akan sukses.
Tapi kita akan upayakan, kita akan tetap bimbing, kita akan tetap dampingi secara optimal, gitu kan? Karena gini, kesuksesan itu balik lagi ke personal, benar. kan gitu. Kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa ikut latihan saya pasti berhasil hidroponik atau bioflok, enggak. Gitu. Tapi kami memegang komitmen bahwa ketika kawan-kawan mengamanahi dan mempercayakan itu, gitu kan, kami akan bimbing secara optimal. Gitu. Bahkan kalaupun misalnya, karena kan biasanya di office hour ya 9 sampai 17 gitu kan. Tapi kadang di luar jam itu juga kita tetap layani gitu. Wow. Keren banget. Bener-bener dibimbing banget ya Jadi Bang ya. ibarat ini orang nih gagal nih Bang. Terus itu apakah dilepas atau dibimbing lagi sampai benar-benar berhasil? Jadi kalau di akadnya misal online itu akadnya kalau untuk bioflok itu 6 bulan kita bimbing. 6 bulan kita bimbing. Misal setelah 6 bulan secara secara akad itu sudah selesai. Tapi kan saya juga nggak mungkin misalnya ada peserta saya setelah 6 bulan nanya gitu kan, masa iya saya nggak jawab sih gitu kan. Iya benar-benar. Kan nggak gitu juga. Kan gitu. Ibaratnya kayak silaturahmi juga ya Bang ya. Jadi ya fleksibel lah Bang ya. Iya benar. 6 bulan kalau udah selesai lu chat lagi balas gak Bang? Balas lah. Balas Masa kan? enggak? Iya, masa Bang Teguh gak balas kan enak. Nggak, jadi nggak ada mantan ya. Nggak ada mantan pelatihan. Nggak ada mantan. Nggak ada mantan. Kita tetap keep in touch gitu kan. Seumur hidup jadinya. Ini udah tidak usah deg-degan nih guys. Pokoknya kalau sama Bang Teguh nih bakal dibimbing sampai sukses pokoknya. Keren banget. Amin, mudah-mudahan. Iya oke deh. Oke, mungkin satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir ya Bang. Boleh. Ya. Ini menurut Abang sih tanggapannya Bang ya. Jadi kalau menurut Abang nih, ada gak sih Bang, ada salahnya gak kalau kita pengen mulai bisnis setelah lulus kuliah? Karena kan ada juga kayak orang abis lulus kuliah ada aja nih Bang, dia bingung langkahnya kemana gitu kan. Dia pengen bisnis tapi dia juga pengen kerja gitu Bang gitu. Jadi kalau menurut Abang untuk pembisnis muda gitu, gimana Bang tanggapan Abang? Apakah salah apa enggak gitu? Ya balik lagi ya, ketika memang akan menentukan langkah gitu kan. Apakah harus setelah lulus ataukah misalnya masih kuliah juga harus sudah mulai gitu kan? Sebetulnya tidak ada patokan ya gitu kan. Kolonel Sanders aja 65 tahun gitu kan. Iya kan? Betul. Jadi nggak ada patokan gitu kan. Apakah harus setelah lulus baru gue mau berwirausaha gitu kan? Ataukah memang ketika gue masih kuliah tapi gue pengen punya penghasilan dan gue nggak mau nyusahin orang tua misal gitu kan? Ya nggak masalah juga gitu kan. Cuman setiap langkah yang diambil pasti beriringan dengan konsekuensi yang siap harus diterima. Nah, misal kalau ketika misalnya kita masih menjadi mahasiswa, kemudian kita memutuskan juga untuk menjadi seorang entrepreneur, maka satu, kita harus siap membagi waktu, istirahat kita lebih sedikit gitu kan. Nah, kita akan jauh lebih sibuk daripada kawan-kawan kita yang tidak melakukan itu. Siap nggak kita dengan itu? Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga yang terjadi adalah ketika sudah mulai mengenal uang, maka itu dia. belajarnya mulai ya udahlah ngapain gue belajar, gue udah bisa ngasilin cuan gitu kan. Ada yang berpikiran seperti itu. Pada akhirnya kita harus bisa menentukan sikap gitu kan. Kenapa saya harus seperti ini gitu kan? Kenapa saya juga harus tetap melakukan pembelajaran, saya harus lulus, saya ingat di rumah ada orang tua yang ingin melihat kita pakai toga gitu kan. Nah, jadi balik lagi, kita mau ngelakuin itu buat siapa? Buat apa? Strong why-nya apa? Karena kalaupun pada akhirnya memang tidak menjadi seorang pebisnis, tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih mulia antara pebisnis sama karyawan, nggak ada. Yang lebih mulia itu yang ketakwaannya paling tinggi kan gitu. Ya ngapain bisnis cuma ngomongin profit, cuma ngomongin cuan, tapi ngejauhin kita dari yang maha kuasa, gitu kan, ngapain gitu kan. Permasalahannya banyak orang terlena pada itu. Segala macam cara dihalalkan. Nah, itu yang pada akhirnya coba kita hindari gitu. Karena
satu kalimat dari guru saya yang saya masih pegang itu, bisnis itu bukan tentang untung rugi. Bisnis itu tentang surga neraka. Benar-benar. Gitu. Jadi itu yang saya pegang. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kecurangan dalam bisnis, kita melakukan banyak hal lah ya yang tidak sesuai, maka sudah dijelaskan kita udah pesen kafling di neraka gitu kan. Nah, tinggal siap-siap aja gitu kan gitu. Nah, jadi balik lagi, strong why-nya harus jelas, strong why-nya harus kuat. Mau jadi pebisnis atau mau jadi karyawan, tetap strong why-nya harus jelas. Gitu. Oke, mantap banget. Dalam banget tadi ya. Jadi Iya. intinya tuh strong why ya Bang ya. Strong Iya. why Oh iya, harus iya. jelas dan tahu itu apa gitu. Yang mau dilakuin ya. Iya. Jadi teman-teman yang lagi ada di fase ini gitu kan. Jadi kayak bisa juga kalian nentuin dulu tujuan kalian apa. Nah. Siapa yang mau dibahagiain ya Bang ya. Oh iya. Istilahnya gitu. Ya oke sih. Iya. Biar tetap jalan yang lurus gitu ya. Iya. Oke. Sip, mungkin terakhir nih Bang, pertanyaannya nih. Mungkin ada nggak kira-kira pesan atau tips lah buat teman-teman yang lagi nonton nih? Kan di sini kan bagian teman-teman yang lagi berusaha juga Bang, lagi melakukan usaha bisnis dan mungkin terkendala di pandemi ini Bang, gitu. Karena mungkin ada nggak kira-kira kata-kata motivasi atau semangat Bang buat mereka gitu? Kalau motivator namanya Mario Teguh, kalau ini Teguh Gumilang ya gitu kan. Beda-beda tipis lah ya gitu kan. Apa ya kata-kata motivasinya mungkin gini ya, sebetulnya bisnis ataupun peluang gitu kan, karena sebetulnya bisnis itu kan seni, kalau menurut saya seni ya. Seni apa? Seni mengelola resiko. Karena bisnis itu beresiko. Betul, Gitu kan? setuju banget. Bagaimana kita berani mengambil resiko. Bisnis itu selalu beriringan. Kalau resikonya besar, profitnya juga besar. High risk high return ya. Kan gitu, simple. Tapi kalau misalnya tidak sanggup mengambil resiko, jangan pernah sesekali belajar bisnis. Guru saya punya bisnis 11, rugi 12. Nah, Waduh. bingung kan? Iya Bang. Karena ada satu perusahaan yang supply ke beliau ikutan rugi. Betul. Akhirnya jadi 12 kan. Gitu kan? Oke. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus diperhatikan. Jadi balik lagi buat teman-teman yang hari ini baru mau mulai ataupun apa, lebih baik mencoba daripada gagal mencoba. Gitu. Kalau kita gagal mencoba, suatu saat kita akan seandainya dulu gua nyoba gitu kan. Tapi kalau kita gagal mencoba kemudian gagal, itu hal yang biasa, itu namanya pembelajaran. Tidak pernah ada kata gagal, yang ada itu adalah pembelajaran. Bagaimana besoknya kita tidak melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi mungkin kalimatnya adalah jangan pernah malu untuk mencoba mungkin ya. Gitu. Jadi coba aja, apapun itu. Karena banyak dari kita kalau misalnya mau bisnis, malu nanti jualan ini itu nggak punya mental gitu. Ya sudahlah, lebahan aja kalau begitu. Gitu. Oke, benar-benar. Rebahan-rebahan apa yang berduit tuh Bang? Apa tuh? Apa coba? Enggak tahu juga sih. Iya, ada jawabannya. Pikirin sendiri ya teman-teman ya. Nah, Oke. gitu sih. Sip. Jadi intinya coba aja dulu. Iya Coba. sih. Coba aja Benar Bang. gitu kan. Gak usah mikirin modal gimana, yang penting yang kita punya itu udah jadi modal Bang. Coba dulu. Gitu. Soalnya kadang tuh kata seandainya itu yang mematikan diri kita sendiri. Ya Benar, enggak sih iya. kayak Jadi kayak menyesal gitu, iya, seandainya gue malah nyoba balik dulu. lagi, kilas balik lagi gitu Yes, sih. betul. Oke deh. Sip. Mungkin itu Bang pertanyaan terakhir dari kita. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang sudah Sama-sama, Thank you sama-sama. buat Bang Jauh-jauh join dari podcast Sukabumi kita. ya. Iya. Siap. Ini langsung siap. pulang Bang habis ini. Kemungkinan ya. Wow. Sip lah. Iya, Hati-hati ya, Bang, di jalan. Sama-sama. Salam buat kota Sukabumi. Iya, habis subuh gitu kan ya. Iya. Mengganggu waktu weekendnya nih ya. Iya. Kapan-kapan kita bisa ya Bang main ke sana. Boleh. Oh, sip. Boleh, silakan. Nanti Sukabumi kita ya. OTW Mau sana lihat ya. ke kebun boleh Siap. gitu kan. Oke, jadi teman-teman nih jangan lupa ditonton ya, karena ini banyak banget ilmunya terutama terkait urban farming. Iya, nanti Dan kalau mau follow tadi IG-nya apa? @Teguh Gumilang. Teguh Gumilang, yang followersnya di atas 10.000. Cari aja pokoknya. nanti kita tambah di bawah Di ya. bawah nanti kita. Ya.
Jadi kalau nanti mau beli nutrisi ya Bang ya buat Boleh, silakan, pelatihan silakan. urban farming bisa kontak Bang Teguh. Itu yang baru launching guys. Kalau sih buat janda bolong ya katanya. Oke deh. Ada. Tenang aja. Tuh, ada kan? Keren banget. Oke. Oke, mungkin sekian ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like. Comment And subscribe. and Oke. see you. Dadah. Bye. Kasih banyak, Bang. Makasih banyak. Kisah setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.